Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 kelas A2A ingin mempresentasikan RTM farmakoterapi dengan materi Thyroid with Autoimmune Disease. Adapun nama kelompok kami. Selanjutnya, overview materi kita ada patofisiologi penyakit thyroid with autoimmune disease, pengaruh kelainan thyroid with autoimmune disease terhadap fisiologi tubuh, perubahan parameter farmakokinetik akibat kelainan thyroid with autoimmune disease, perubahan parameter farmakodinamik pada kelainan thyroid autoimun, dan individualisasi terapi pada pasien dengan penyakit thyroid autoimun. Yang pertama, yaitu patofisiologi penyakit thyroid with autoimmune disease. Penyakit Graves adalah penyakit autoimun yang berasal dari produksi thyroid stimulating immunoglobulin atau TSI yang berikatan dengan reseptor thyroid stimulating hormone atau TSH yang menyebabkan produksi hormon thyroid berlebih. Kondisi ini bermanifestasi sebagai peningkatan kadar T3 darah dan kadar hormon T4 bebas dengan kadar TSH plasma darah rendah atau normal. Penyakit Graves dan penyakit Hashimoto thyroiditis atau HT merupakan autoimmune thyroid disease yang dapat menyebabkan hipertiroidisme dan hipothyroidisme. Resistensi terhadap hormon tiroid atau RTH adalah kondisi dominan autosomal langka dari peningkatan tiroksin bebas FT4 dan triioditiroid bebas FT3 dengan kadar tirotropin nusupresi atau TSH karena berkurangnya sensitivitas terhadap hormon tiroid. Selanjutnya, pengaruh kelainan thyroid with autoimmune disease terhadap fisiologi tubuh. Leher, gondok terjadi pembengkakan pada bagian leher atau kelenjar tiroid. Kulit biasanya kering, dingin, kuning, dan menebal. Perubahan sekunder akibat akumulasi mukoprotein hidrofilik di dermis. Kemudian ada hormon oligomenor dan atau metrorragia sering terjadi karena konversi prekursor estrogen yang buruk. Fisiologi menurunnya konsentrasi dan perhatian atau mudah kelelahan. Adapun parameter farmakokinetik akibat kelainan tiroid with autoimmune disease pada jurnal 1 yaitu Graves Disease in a 16-year-old female, a case report. Dalam jurnal ini, pasien masih dikategorikan dalam kelompok umur anak, sehingga dikemungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dosis. Dosis awal yang disarankan untuk pediatri adalah 0,5 sampai 1 mg per kilogram per hari untuk MMI dan 5 sampai 10 mg per kilogram per hari untuk PTU. Berdasarkan studi yang membandingkan MMI dosis rendah dan tinggi. Lebih banyak subjek merespon dosis yang lebih tinggi daripada dosis yang lebih rendah. Obat-obatan dimulai dengan dosis ini dan dikurangi setiap 4-8 minggu setelah mendokumentasikan resolusi gejala dan tes fungsi tiroid. Dosis ATD dikurangi secara progresif dan dipertahankan pada dosis minimum yang diperlukan untuk mempertahankan nilai normal T3 dan T4 selama 12 sampai 24 bulan. Parameter farmakokinetik pada jurnal 2, penurunan kadar hormon tiroid selama kehamilan adalah hal biasa dan harus diperhitungkan ibu yang terkena dampak untuk menghindari perlakuan berlebihan. RTH beta tidak memperpanjang PPT atau transient durasi penyakit thyroiditis atau perkembangan menuju hipertiroidisme permanen. Perubahan parameter farmakodinamik pada jurnal 1. Berbagai pilihan untuk pengobatan penyakit Graves pada anak-anak termasuk obat antitiroid, ablasi yodium radioaktif, dan
tiroidektomi. Sebagian besar anak-anak dengan penyakit Graves dimulai dengan obat antitiroid dengan ablasi radioaktif iodin atau RAI, dan pembedahan disediakan untuk anak-anak yang tidak mencapai remisi berkelanjutan dengan obat antitiroid. Dikarenakan suatu kelainan metabolisme obat, terdapat penyesuaian pemilihan obat dikarenakan tingginya tingkat cedera hati akibat PTU, sehingga membutuhkan transplantasi hati pada anak-anak. Pengobatan tersebut tidak lagi disetujui pada populasi anak-anak. Kemudian perubahan parameter farmakodinamik pada jurnal 2. Metabolisme glukosa tidak bergantung pada hasil TFT. Pada kasus yang paling drastis yaitu perubahan hormon tiroid terjadi selama fase hipotiroid PPT. Dalam kasus di mana kadar FT4 sedikit meningkat dan menurun selama kehamilan, dan di mana pengujian genetik prenatal tidak dilakukan, disarankan untuk melakukan pemantauan dan perawatan yang penuh perhatian dan hati-hati. Individualisasi terapi pada pasien dengan penyakit tiroid autoimun pada jurnal 1 dalam kasus pasien diobati dengan obat antitiroid yaitu thiamazole 5 mg setiap hari. Sepanjang pemantauan penyakit, pasien menunjukkan perubahan positif yang signifikan selama pengobatan. Palpitasi dan takikardia mereda, ukuran kelenjar tiroidnya awalnya mengecil dan ia mulai merasa tubuhnya lebih rileks, tanpa gangguan konsentrasi dalam aktivitas kesehariannya. Tidak ada kejadian buruk yang ditemukan padanya. Kemudian pada jurnal 2, fungsi tiroidnya dan morfologi USG janin dipantau selama 1-4 minggu atau lebih sering selama bulan awal dan terakhir, dan tidak mengungkapkan komplikasi. Pasien juga tidak memerlukan propanolol atau propil hormon tiroidiurasil selama kehamilan untuk hormon tiroid karena dia asimptomatik dan memiliki fungsi tiroid yang sedikit meningkat dan stabil. Karena FT4 melintasi plasenta, propil hormon tiroidiurasil direkomendasikan oleh Endocrine Society untuk menurunkan kadar FT4 jika terlalu tinggi. LT3 tidak dipertimbangkan karena tidak melewati plasenta. Kemudian pada jurnal 3, pasien mendapatkan interkonsultasi dengan layanan endokrinologi melalui pengobatan dengan levothyroxine 100 mikrogram per hari selama 6 bulan. Rekomendasi dari sistem Bethesda adalah manajemen konservatif dan sebagian besar lesi jinak. Pasien dapat dirujuk ke ahli bedah dan mungkin diperlukan tiroidektomi yang diberikan dalam dosis 1,6 sampai 1,8 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian adapun kesimpulan dari presentasi kita, yaitu yang pertama, penyakit gangguan tiroid adalah suatu kondisi kelainan pada seseorang yang timbul karena adanya gangguan kelenjar tiroid, baik berupa perubahan bentuk kelenjar maupun perubahan fungsi atau disfungsi. Yang kedua, penyakit tiroiditis Hashimoto terjadi karena kelainan autoimun yang menyebabkan antibodi menyerang sel tiroid. Penyakit Graves atau hipertiroidisme adalah salah satu penyakit autoimun yang menyebabkan kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid dalam tubuh. Penyakit Graves berasal dari produksi TSI yang berikatan dengan TSH yang menyebabkan produksi hormon berlebihan. Kemudian yang ketiga, pemilihan obat pada penyakit Graves dan Hashimoto harus diikuti oleh tindakan deteksi secara berkala untuk mengevaluasi perbaikan maupun mencegah perubahan dari penyakit Graves dan Hashimoto. Sekian presentasi dari kelompok 1 kelas A2A. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om.